Insiden penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang pada Kamis, 2 Januari 2025, yang melibatkan 3 oknum TNI AL masih tengah dalam proses penyidikan Pusat Polisi Militer TNI AL, Puspomal. Kejadian yang bermula dari kasus penggelapan mobil oleh tersangka sipil itu pun berujung Ilyas Abdurrahman serta melukai Ramli. Meski pejabat tinggi di lingkungan TNI AL telah menyatakan sejumlah hal terkait kasus tersebut, namun kasus yang mencederai kepercayaan publik terhadap TNI itu masih menjadi bahan perbincangan hangat hingga hari ini. Satu di antara hal yang dibincangkan tentunya adalah bagaimana agar kejadian berdarah itu tak lagi terulang di kemudian hari. Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi merekomendasikan setidaknya 5 langkah yang perlu dilakukan TNI untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengantisipasi kejadian itu berulang kembali. Menurutnya kasus penembakan itu memberikan pelajaran penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam upaya mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pertama, kata Fahmi, salah satu langkah yang sangat dibutuhkan adalah peningkatan pengawasan terhadap aktivitas prajurit TNI, khususnya yang berlangsung di luar tugas kedinasan. Kedua, menurutnya, penguatan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab harus terus ditekankan di kalangan prajurit. Hal itu menurutnya untuk memastikan bahwa prajurit tetap mematuhi hukum dan etika dalam segala aspek kehidupan mereka. Ketiga, edukasi mengenai pengendalian emosi dan penggunaan senjata api dalam situasi darurat juga harus diperkuat. Ia mengatakan kejadian itu menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang protokol penggunaan senjata api, serta penguasaan diri yang diperlukan agar tindakan kekerasan tidak terjadi secara spontan. Pengendalian diri dalam menghadapi situasi kritis, lanjut dia, terlebih dengan membawa senjata api dinas adalah hal yang krusial. Keempat, sanksi tegas perlu diberlakukan kepada siapapun yang melanggar aturan mengingat kasus serupa mungkin bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Pemberian hukuman yang jelas dan tanpa kompromi, menurut dia, akan memberikan efek jera serta menunjukkan bahwa TNI tidak mentolerir tindakan yang dapat merusak citra institusi dan kepercayaan masyarakat. Kelima, perbaikan dalam sistem peradilan militer menjadi sangat mendesak. Ia mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer perlu dilakukan agar anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum bisa diadili di peradilan umum. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan negara, menurutnya TNI harus menjadi contoh dalam penegakan hukum dan etika. Ia memandang insiden penembakan yang merusak citra TNI dan mengguncang kepercayaan publik itu menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit perlu diperkuat. TNI, kata dia, harus memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam hal pengendalian diri, penggunaan senjata, dan pemahaman hukum, untuk mencegah insiden serupa. Langkah korektif yang diperlukan, lanjut dia, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan disiplin yang lebih ketat. Selain itu, menurutnya reformasi hukum yang lebih progresif seperti revisi terhadap regulasi yang ada penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam institusi militer.